desain-desain dan media pembelajaran bab macam-macam gaya dan bab gaya dengan gerakan. Sebelumnya kami akan mempresentasikan bab yang pertama, yaitu macam-macam gaya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ini ya desain-desain yang kami buat tentang mengenal macam-macam gaya. Materinya yaitu mengenal macam-macam gaya. Tujuannya melalui mengenal macam-macam gaya, siswa dapat mengetahui dan memahami tentang macam-macam gaya. Langkah pertama yang kami lakukan yaitu menertibkan kelas. Caranya yaitu siswa diharapkan menghadap kepada guru dan membuat kesepakatan. Nah, kesepakatannya itu pertama, jika akan menjawab pertanyaan jangan keroyokan, tapi acungkan tangannya, nanti akan ibu panggil namanya lalu jawab. Nah, yang kedua, yang ditunjuk ibu dan diberi pertanyaan oleh ibu harus menjawab, tidak masalah itu mau benar atau salah. Ini waktunya kisaran 3 menit ya. Nah, terus langkah yang kedua yaitu memberikan pengertian tentang gaya. Nah, sebelumnya guru akan menanyakan apakah siswa udah mengetahui apa itu gaya. Nah, pastikan anak-anak itu tidak tahu karena belum belajar. Nah, kami akan menjelaskannya melalui media PowerPoint. Nah, ini PowerPoint yang kami buat tentang pengertian gaya. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Artinya, gaya ini akan disebut gaya apabila adanya perpindahan benda yang dikarenakan itu baik ditarik atau didorong. Nah, kedua, itu ada contoh gaya. Nah, sama guru juga akan menanyakan dulu ya, atau guru langsung berikan contoh gaya yaitu membuka pintu dan menutup pintu kelas. Nanti guru akan membuka dan menutup pintu kelas ya. Nah, terus macam-macam gaya. Mengenal macam-macam gaya itu tadi ya, menanyakan lagi kepada siswanya apakah ada yang tahu macam-macam gaya itu ada apa aja. Nah, terus kan nanti tidak tahu ya, responnya pasti tidak tahu. Nah, guru menampilkan dan menjelaskan macam-macam gaya menggunakan PowerPoint. Ini ya PowerPointnya. Ini ya, nih. Ini macam-macam gaya. Macam-macam gaya itu ada beberapa, ada gaya magnet, ada gaya listrik statis, ada gaya otot, ada gaya gravitasi bumi, ada gaya pegas, dan ada gaya gesek. Nah, ini ya satu-satu. Yang pertama gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet yang magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda seperti jarum, paku, benda lainnya yang terbuat dari besi maupun baja, sehingga dari benda-benda tersebut dapat bergerak karena adanya tarikan dari magnet. Nah, ini gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik, sehingga benda bermuatan listrik tersebut dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Contoh, gaya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut kita, kemudian mendekatkan penggaris plastik tersebut ke kertas yang telah disobek kecil-kecil, maka sobekan kertas tersebut akan bergerak-gerak. Penggaris dapat menarik sobekan kertas tersebut karena adanya listrik statis. Ini ya, di gambarannya. Karena kan tadi si penggaris ini digosok-gosokkan dulu kan ke rambut. Nah, disinilah adanya listrik statis, dan apabila didekatkan dengan kertas kecil-kecil maka si kertas ini akan bergerak-gerak begitu. Nah, yang ketiga dan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nisa. Baik, terima kasih untuk Siti Alfia yang telah menjelaskan macam-macam yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gaya otot. Nah, di sini guru bertanya tentang gerak atau contoh apa saja gerak yang dihasilkan oleh gaya otot. Guru menyebutkan kembali contoh-contoh. 1. Saat mendorong meja. Yang kedua, saat bermain tarik tambang. Yang ketiga, saat menendang bola. Yang keempat, saat membuka dan menutup pintu. Nah, selanjutnya akan ditampilkan dalam PPT. Nah, gaya otot, kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut sebagai gaya otot. Gaya ini sering digunakan seperti saat kita mengangkat beban atau mendorong meja. Nah, contohnya seperti ini ya.
ada seorang yang mendorong atau menariknya. Selanjutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Misalnya, saat kita melemparkan bola atau benda lainnya ke atas, maka bola atau benda tersebut akan jatuh ke bawah. Benda dapat jatuh ke bawah karena adanya tarikan gravitasi oleh bumi, atau bisa disebut dengan gaya gravitasi bumi. Nah, seperti ini ya contohnya. Buah yang jatuh ke bawah, atau bisa benda yang akan kita lempar. Pasti benda itu akan jatuh dikarenakan ada gravitasi bumi, tidak seperti di luar angkasa. Di luar angkasa tidak ada namanya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas ini akan dijelaskan oleh Maya. Baik, terima kasih Nisa dan juga Alfia yang telah menjelaskan desain-desain contoh-contoh sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerak karena gaya pegas dan juga gerak karena mesin. Berikut desain-desainnya. Gerak karena gaya pegas. Di sini guru bertanya tentang gerak atau contoh apa saja gerak yang dihasilkan oleh gaya pegas. Guru menyebutkan contoh-contohnya seperti bermain ketapel dan juga bermain panahan. Karena tidak ada contoh benda langsung seperti ketapel dan panahan, guru bisa memanfaatkan PowerPoint untuk menjelaskan dan juga menyisipkan contoh tentang apa itu ketapel dan juga panahan. Sebelumnya, guru bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerak karena gaya pegas. Jadi, gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya pengaruh atau pergesekan antara dua benda yang saling berlawanan arah apabila sedang digesekkan. Gaya pegas ini juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Ini adalah contoh benda dari gerak karena gaya pegas. Di sini ada ketapel dan juga panahan. Kenapa ketapel ini disebut bergerak karena gaya pegas? Jadi, gaya pegas yang ada pada ketapel ini dihasilkan dari karet ketika seseorang memainkan ketapel. Ketika seseorang memainkan ketapel ini, gaya pegas akan ditimbulkan dari karet yang ditarik. Begitu. Lalu ada panahan. Guru bisa menyisipkan contoh videonya ketika tidak ada panahan secara langsung. Ini videonya. Jadi panahan juga sama seperti ketapel, yaitu menghasilkan gaya pegas, yaitu ketika karet dari panahan itu ditarik. Ketika seseorang memainkan panahan, maka dia menghasilkan gaya pegas. Lalu berikutnya kita masuk lagi ke desain. Di sini guru menjelaskan mengenai gerak karena mesin. Guru bertanya tentang gerak atau contoh apa saja gerak yang dihasilkan oleh mesin. Guru menyebutkan contoh-contohnya. Yang pertama ada mobil pengeruk, bulldozer, traktor, dan juga mesin dinamo listrik. Karena tidak memungkinkan untuk memperlihatkan secara langsung kepada para murid mengenai contoh-contoh benda di sini, jadi guru bisa memanfaatkan kembali PowerPoint, yaitu dengan menampilkan contoh-contoh gerak yang dihasilkan oleh mesin. Sebelumnya guru bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu gerak karena mesin. Gaya mesin adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, gaya mesin sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Di sini contohnya ada bulldozer dan juga mesin dinamo listrik. Jadi bulldozer dan mesin dinamo listrik ini bergerak karena dihasilkan oleh gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu mesin pengeruk tanah dan juga traktor. Kita bisa menampilkan contohnya dengan menyisipkan video ya di dalam PowerPoint. Seperti ini contoh mesin pengeruk tanah. Seperti ini cara kerja mesin pengeruk tanah. Dia bergerak ini karena dihasilkan oleh tenaga mesin. Lalu selanjutnya ada traktor. Traktor juga sama dengan mesin pengeruk tanah, yaitu dia bergerak karena tenaga mesin. Jadi gaya di sini bisa menimbulkan gerak, itu antara bisa dari gerak karena gaya pegas maupun gerak karena mesin. Selanjutnya kita masuk lagi ke desain.
Di sini, guru menanyakan bagaimana belajar hari ini kepada para siswa. Selanjutnya, guru juga mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Sekian presentasi lisan desain dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, tadi kan kami telah menjelaskan tentang lisan desain dan media pembelajaran tentang macam-macam gaya. Sekarang kami akan menjelaskan tentang lisan desain dan media pembelajaran yang kami gunakan tentang gerakan dan gaya. Nah, ini ya lisan desain yang kedua, yaitu tentang gaya terhadap gerakan. Nah, materi yang kami ambil yaitu pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Tujuannya, melalui pengaruh gaya terhadap gerakan, siswa dapat menyimpulkan hasil percobaan baik bahwa gaya, dorong atau tarikan dapat mengubah gerak dan bentuk suatu benda. Nah, kegiatan itu sama. Yang pertama itu membuat kondisi kelas itu tertib. Ya, caranya itu dengan meminta siswa untuk menghadap kepada guru. Nah, lalu dibuatlah kesepakatan. Kesepakatannya itu apabila ingin menjawab pertanyaan jangan keroyokan, tapi acungkan tangannya, nanti akan ibu panggil namanya, lalu utarakan pertanyaannya. Seperti itu ya. Terus langkah kedua yaitu tentang membahas benda dia menjadi bergerak. Nah, sebelumnya guru akan menanyakan terlebih dahulu maksudnya, apakah ada yang mengerti atau ada yang paham mengenai benda dia menjadi bergerak karena adanya gaya. Nah, pasti kan tidak tahu. Nah, untuk mempermudah itu, guru menjelaskan contoh-contohnya seperti saat mendorong mobil mogok, mendorong meja, menarik gerobak pasir, menendang bola, tarik tambang, dan menjelaskan alasan-alasannya. Nah, setelah itu guru akan mengajak siswanya untuk praktek mencoba bersama-sama di kelas itu, yaitu mendorong meja yang mudah itu ya. Jadi nanti siswanya diminta berdiri semuanya, lalu berbarengan kita mendorong meja tersebut, dan setelah mendorong meja tersebut lalu diberikan penjelasan seperti ini. Penjelasannya kenapa yang tadinya meja itu diam, lalu adanya dorongan itu kan gaya, maka akan bisa meja itu akan bergerak dan berpindah tempat. Nah, itu udah terjadinya suatu gaya karena disebabkan oleh salah satunya itu gaya gesek. Nah, terus yang kedua ini tentang benda bergerak menjadi diam. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Nah, sama langkahnya itu menanyakan terlebih dahulu apakah ada yang tahu ini benda bergerak menjadi diam. Tentu masih tidak tahu ya. Saya kan mereka pasti baru memahami tentang yang benda diam menjadi bergerak. Sedang ini kebalikannya. Sama halnya guru akan menjelaskan contoh-contohnya seperti pada saat naik sepeda. Nah, pada naik sepeda ketika mengerem, sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Lalu menjelaskan alasan-alasannya. Nah, nanti kita guru akan membawakan bermain pikirannya untuk membayangkan tentang ketika kita mengayuh sepeda. Pastinya kan anak-anak itu di usia di kelas 4 ini pasti ya sudah mengetahui sepeda itu yang seperti apa, dan ketika mengayuh itu seperti apa, dan ketika mengerem itu seperti apa, sehingga kita akan membawa ke dalam imajinasinya ketika kita mengayuh sepeda. Ayo bayangkan kita sedang mengayuh sepeda lalu kita mengerem. Nah, sedangkan mengerem itu udah adanya gaya tarikan ya. Tarikan itu seperti gaya gesek juga ya. Mengerem sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Nah, disinilah terjadinya benda bergerak menjadi diam. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Terima kasih untuk Siti Alfia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan bentuk benda dan perubahan arah gerak benda. Gerak karena gaya otot. Guru bertanya tentang gerak atau contoh apa saja yang dihasilkan oleh gaya otot. Guru menyebutkan kembali contoh-contohnya. Yang pertama, saat mendorong meja. Yang kedua, saat bermain tarik tambang. Yang ketiga, saat menendang bola. Yang keempat, saat membuka dan menutup pintu. Karena tidak ada contoh langsung, maka kita bisa menggunakan PPT atau video. Nah, gaya otot. Kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut sebagai gaya otot. Gaya ini sering digunakan seperti saat kita mengangkat beban atau mendorong meja. Contohnya seperti gambar di sini.
seorang menarik dan mendorong meja. Nah, bisa menggunakan video juga seperti ini. Seorang yang menendang bola, karena tendangan itu menggunakan gaya otot kaki. Selanjutnya, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Misalnya, saat kita melempar bola atau benda lainnya ke atas, maka bola atau benda tersebut akan jatuh ke bawah. Benda dapat jatuh ke bawah karena adanya tarikan gravitasi oleh bumi, atau bisa disebut dengan gaya gravitasi bumi. Seperti contoh halnya ini, buah yang jatuh dari pohon, dan bisa menggunakan video. Nah, guru bisa menggunakan video jika tidak ada alat peraga yang langsung. Nah, seperti buah apel yang jatuh dari pohon, seperti itu ya. Selanjutnya kita buka desain-desainnya. Selanjutnya gerak karena gaya pegas akan dilanjutkan oleh Siti Maryam atau Raden Siti Maryam. Nah, ini desain-desain mengenai gaya otot. Jadi, guru akan memberikan contoh kepada siswa dengan memerintahkan siswa untuk mendorong mejanya masing-masing atau mengangkat tasnya masing-masing, lalu memberikan penjelasan. Jadi, gaya otot ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot-otot tubuh kita. Jadi, ketika kita mendorong suatu benda ataupun mengangkat suatu benda, itu adalah gaya otot yang bekerja. Contohnya seperti ini. Ketika kita mendorong meja, otot-otot kita ini akan berfungsi untuk menghasilkan gaya otot yang dapat menggeser meja itu. Contohnya seperti ini ya. Nah, meja ini menjadi bergerak ketika kita dorong dengan gaya otot. Contoh gaya pegas. Guru akan menanyakan terlebih dahulu apakah siswa mengetahui ketapel. Guru membawa ketapel dan mempraktikkan cara kerja ketapel yang dapat menghasilkan gaya pegas. Jika tidak ada ketapel, guru dapat memanfaatkan karet gelang sebagai contoh untuk gaya pegas. Berikutnya adalah gaya pegas. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa gaya pegas itu ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis. Contohnya ini ya. Ketika kita misalkan menarik ketapel, tapi karena nggak ada ketapel, jadi kita bisa mencontohkan dengan karet. Karet ini kan bersifat elastis seperti ini nih. Ketika pokoknya nanti kalau ketapel itu benda yang di sini, misalkan bolanya akan terlempar jauh, itu dihasilkan oleh gaya pegas. Berikutnya gaya gesek. Guru membawa siswa ke lapangan dan mempraktikkan gaya gesek berupa memberikan perintah untuk menggesek-gesekkan sepatunya di lapangan, dan guru memberikan penjelasan bahwa menipisnya sepatu yang telah digesekkan di lapangan itu hasil dari gaya gesekan. Selanjutnya ini adalah gaya gesek, yaitu gaya gesek ini ditimbulkan oleh gesekan antara dua benda. Ini contohnya sepatu dan juga lantai. Ketika digesekkan, benda ini akan terus seperti ini ya, digesekannya itu menghasilkan gaya gesek. Nah, setelah menjelaskan tentang macam-macam gaya dan juga contohnya, setelah itu guru akan menanyakan bagaimana belajar hari ini kepada para siswa. Apakah pelajaran berharga yang didapat oleh para siswa? Semoga siswa bisa mendapatkan pelajaran dari materi yang telah dijelaskan. Setelah itu guru mengucapkan terima kasih dan juga mengucap salam.